Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita akan fokus ke satu bab yang krusial banget dari buku Anne Morris, The Measure of Civilization, yaitu bab 3, judulnya Penangkapan Energi. Nah, kita bakal kupas tuntas nih, gimana Morris ngukur kemampuan masyarakat nyerap energi sepanjang sejarah, dan kenapa ini jadi kunci buat jawab pertanyaan besar buku ini. Kok bisa sih dunia barat itu sempat mendominasi setibanya untuk sementara waktu ya? Betul sekali. Oke, konsep penangkapan energi ini mungkin kedengarannya teknis ya, tapi intinya sih simple. Seberapa banyak bahan bakar gitu ya, yang bisa diambil dan dipakai sama suatu masyarakat dari lingkungannya. Iya, betul. Ini kan fundamental banget ya, karena semua yang kita lakuin, dari makan sampai, ya ampun, bangun kota besar, itu pasti butuh energi. Tetap, Harrods menjadikan energi ini salah satu dari 4 pilar utama lah untuk mengukur apa yang dia sebut perkembangan sosial. Maksudnya, ya kemampuan kolektif masyarakat buat menguasai lingkungannya, baik fisik maupun intelektual. Alasannya jelas banget. Tanpa energi yang cukup, ya gimana mau bikin masyarakat yang kompleks? Susah kan? Bener juga, kemampuan masyarakat buat melakukan hal-hal rumit, ya pasti terbatas banget kalau energinya kurang. Iya, Menarik nih, Morris kan dia ngikutin Earl Cook ya, membedakan dua jenis energi utama, energi dari makanan sama energi non-makanan. Energi makanan ini ada batasnya ya secara biologis. Kita kan butuh sekitar 2000 kilokalori kakak sehari. Tapi kalau kebanyakan di atas 4000 gitu, malah jadi masalah kesehatan kan. Jadi ada batas atas bawahnya. Nah, betul. Sementara itu, energi non-makanan kayak kayu bakar, terus tenaga hewan, air, angin, nanti puncaknya ya bahan bakar fosil. Justru ini yang potensinya bisa dibilang hampir tak terbatas. Dan ini jadi pembeda besar antar peradaban loh. Oh gitu, jadi energi non-makanan yang memungkinkan skala aktivitas yang lebih gede ya, jauh di atas sekedar bertahan hidup. Iya, persis. Energi inilah yang memungkinkan kita melakukan lebih banyak hal. Dan ironisnya, justru kemajuan energi non-makanan ini yang nantinya malah ikut ngedorong pasokan energi makanan itu sendiri kan? Betul sekali. Coba pikirin, pupuk modern, traktor, transportasi buat mindahin makanan, bahan bakar buat pengolahan, semua ini kan meningkatkan ketersediaan energi makanan, terutama ya sejak abad ke-19 itu. Iya benar juga. Nah, tapi pertanyaannya nih, gimana caranya kita ngukur ini semua ribuan tahun ke belakang? Kan data statistik modern belum ada tuh. Nah, itu dia tantangannya. Kalau data modern sih, lumayan lengkap ya, tapi buat masa lalu, kita mesti kreatif. Morris itu pakai kombinasi data, catatan PDB per kapita atau upah real, kalau ada, ya dipakai. Tapi ini seringkali nggak lengkap dan ada biasnya juga. Jadi nggak bisa ngandelin itu aja ya? Nggak bisa. Makanya dia sangat mengandalkan bukti arkeologi. Ini jadi pelengkap utama. Pendekatannya itu dari bawah ke atas. Maksudnya, kita lihat sisa-sisa material buat coba rekonstruksi gimana sih penggunaan energi yang sebenarnya. Oke, dari bawah ke atas. Emang apa aja sih yang dilihat dari arkeologi itu? Wah, banyak. Mulai dari tulang belulang manusia dan hewan, itu dianalisis buat lihat diet sama kesehatannya gimana. Terus, sisa tanaman buat tahu apa yang dimakan. Ukuran sama kualitas rumah juga penting. Oh iya ya, gubuk royot sama rumah batu permanen kan beda ya konsumsi energinya? Jelas beda. Terus, jumlah artefak, barang mewah, alat-alat khusus, itu juga jadi petunjuk. Bahkan sampai jejak polusi purba ya, tadi disebut sekilas. Betul. Partikel timbal misalnya, dari peleburan perak zaman Romawi atau Tiongkok kuno. Itu kan kebawa angin, terus kejebak di lapisan es Greenland atau gambut. Nah, itu bisa dianalisis buat tahu skala aktivitas industri mereka. Kayak semacam sidik jari energi masa lalu gitulah. Keren juga ya. Coba kita lihat contohnya deh di barat. Kekaisaran Romawi sering jadi acuan nih, dan katanya menarik banget ya. Banget. Ini jadi perdebatan seru seringnya. Kalau kita cuma lihat perkiraan PDB per kapita Romawi, angkanya cenderung biasa aja, rendah malah kadang. Tapi data upah real dan terutama arkeologi ngasih gambaran beda ya. Jelas beda. Bukti arkeologi itu nunjukin konsumsi energi yang tinggi banget di pusat kekaisaran, terutama di Italia. Misalnya nih, makanan mahal kayak minyak zaitun sama anggur impor itu melimpah ruah. Sampai-sampai pecahan amporanya ngebentuk bukit sendiri di Roma. Monte Testaccio itu. Wah, gila juga ya.
Sampai jadi bukit gitu. Iya kan? Terus rumah-rumahnya besar, nyaman, ada pemanasnya, air mengalir, itu semua butuh energi kan? Dan soal polusi timbal tadi, yang sampai ke Greenland. Nah, itu bukti kuat lagi. Jejak timbal di lapisan es Greenland nunjukin lonjakan signifikan pas zaman Romawi. Itu dari aktivitas peleburan perak mereka, terutama dari tambang di Spanyol. Ini nunjukin aktivitas industri dan konsumsi energi non-makanan yang masif, yang mungkin nggak ketangkap sama data ekonomi rata-rata tadi. Jadi, perkiraan Morris buat puncaknya Romawi itu berapa? Nya sih, memang masih diperdebatkan. Ada peneliti lain kayak Malanyama yang ngitung lebih rendah. Oke. Tapi intinya energi non-makanan itu signifikan banget ya di puncak Romawi. Sangat signifikan, jauh melampaui kebutuhan dasar makan aja. Kalau pola serupa kelihatan juga nggak di Eropa abad pertengahan atau modern awal setelah Romawi runtuh? Ada polanya. Misalnya nih, setelah wabah hitam atau Black Death, itu kan tenaga kerja jadi langka. Upah real melonjak tuh. Tapi PDB per kapita mungkin nggak naik secepat itu. Nah, bukti arkeologi lagi-lagi nunjukin ada peningkatan bertahap dalam penangkapan energi. Contohnya? Ya, teknik pertanian makin baik, penangkapan ikan makin luas skalanya. Si Cook itu tadi perkirain energi non-makanan aja bisa nyampe 20.000 kilokal per kapita per hari di Eropa Barat akhir abad pertengahan. Wow, kalau kita mundur lebih jauh lagi gimana? Zaman prasejarah. Morris ngasih perkiraan juga. Misalnya, pemburu pengumpul di akhir zaman es, sekitar 14.000 SM, kayak di situs Ohalo itu. Mereka diperkirakan udah nyampe sekitar 4.000 kilokal per kapita per hari. Itu udah termasuk energi buat api unggun, bikin alat sederhana, tempat tinggal. Bahkan Homo erectus 1,8 juta tahun lalu, yang mungkin udah bisa ngendaliin api, diperkirakan udah 2.000 kilokal per hari. Iya. Terus datang revolusi pertanian kan? Di barat itu sekitar 9.600 SM. Awalnya mungkin lambat dampaknya, tapi antara 9.600 sampai 3.500 SM, penangkapan energi diperkirakan naik 2 kali lipat. Mungkin dari 5.500 jadi 11.000 kilokal per kapita per hari. Buktinya apa tuh kenaikannya? Kelihatan dari perubahan rumah. Dari gubuk yang gampang rusak, jadi bangunan yang lebih kokoh. Kayak perbandingan di situs Abu Hurairah, itu jelas banget. Terus muncul tembikar, tenun, mulai pakai tembaga. Dan yang penting juga, mulai pakai tenaga hewan. Itu revolusi produk sekunder namanya. Oke, jadi ada pertumbuhan bertahap ya. Terus muncul negara-negara kuno, di barat sekitar 3.500 SM, Mesopotamia, Mesir. Ini pasti ngedorong energi lebih tinggi lagi kan? Betul, pertumbuhan energinya makin cepat. Diperkirakan mencapai puncak sekitar 21.500 kalkal sebelum keruntuhan zaman perunggu akhir, sekitar 1.200 SM. Kita lihat monumen megah kayak piramida, barang-barang mewah, tapi ada juga tanda-tanda stres nutrisi di kerangka manusia, mungkin kerja paksa atau populasi terlalu padat. Menariknya, meskipun ada periode keruntuhan regional kayak antara 2.200-2.000 SM, tapi pertumbuhan energi di inti peradaban barat secara keseluruhan itu katanya terus berlanjut ya? Ya, sebagian karena pusatnya bisa geser. Misalnya pas Mesopotamia lagi turun, Mesir mungkin lagi naik. Jadi secara agregat, intinya masih tubuh. Setelah keruntuhan besar zaman perunggu itu gimana? Kan ada zaman kegelapan tuh. Ada penurunan, iya. Mungkin turun ke 20.000 kakal per kapita per hari, sekitar 1.000 SM. Tapi terus pulih lagi, naik lagi ke sekitar 23.000 kakal pada 500 SM. Nah, ini yang menuju ke puncak Romawi tadi. Buktinya termasuk ya bangunan monumental baru kayak Persepolis, kuil-kuil Yunani, terus kualitas rumah di seluruh Mediterania membaik. Oke, nah dari semua data ini, terutama Romawi tadi, muncul konsep yang katanya penting banget dari Morris, langit-langit keras atau hard ceiling ya. Nah, ini dia. Salah satu temuan paling menariknya. Adanya semacam batas atas gitu. Batas maksimal penangkapan energi buat masyarakat agraris pra-industri. CL itu, maupun nanti kita lihat dinasti Song di Tiongkok 1.000 tahun kemudian, keduanya itu kayaknya sama-sama mentok di kisaran 30 ribuan KCL per kapita per hari. Mereka nggak bisa nembus batas ini secara signifikan sebelum ada revolusi bahan bakar fosil. Loh, kok bisa ada batas gitu? Apa yang nahan mereka? Kenapa nggak bisa lebih tinggi lagi? Kemungkinannya kompleks sih. Mungkin terkait sama batas produktivitas lahan pakai teknologi saat itu, terus ketersediaan tenaga kerja,
baik manusia maupun hewan, kan ada batasnya juga. Efisiensi transportasi juga terbatas kan. Mau mindahin barang berat jauh-jauh, itu susah dan mahal energinya. Terus, memanfaatkan energi non-biologis kayak air atau angin dalam skala masif dan konsisten, itu juga sulit dengan teknologi praindustri. Jadi sehebat apapun peradaban agraris, mereka tetap terikat sama siklus energi matahari dan biomasa yang punya batas alami ya? Kurang lebih gitu. Mereka belum bisa membuka cadangan energi fosil yang luar biasa besar itu. Oke, poin penting nih. Nah, sekarang coba kita bandingin sama Timur. Fokus utamanya Tiongkok ya biasanya. Gimana pola penangkapan energinya di sana? Apakah mereka juga mentok di langit-langit yang sama? Pola umumnya mirip, tapi ada perbedaan waktu yang krusial. Pertanian di timur itu mulainya sekitar 2000 tahun lebih lambat dibanding barat. Sekitar 7500 SM baru mulai. Kenapa lebih lambat ya? Mungkin karena jenis tanaman atau hewan liar yang bisa didomestikasi di awal itu lebih sedikit atau lebih sulit dibanding di bulan sabit subur. Jadi kurva energinya naik lebih pelan di fase awal. Terus mereka nyampe langit-langit keras 30 ribuan kilokalori itu kapan dong? Nah, ini bedanya. Jauh lebih lambat dari Romawi. Baru pada masa dinasti Song, itu udah setelah tahun 1000 Masehi. Wah, beda 1000 tahun lebih ya? Iya, dan mereka juga baru bisa nembus batas itu lebih lambat lagi setelah tahun 17-an Masehi. Ini perbedaan waktu yang signifikan banget. Makanya, kalau kita lihat data tahun 2000, skor energi Amerika Serikat sebagai inti barat, itu jauh melampaui Jepang sebagai inti timur saat itu. Ada divergensi besar di era industri. Oke. Nah, puncak pramodern timur pas dinasti Song ini kan sering banget disebut sebagai periode keemasan Tiongkok ya. Apa bukti energinya emang setinggi itu? Setara sama puncak Romawi? Buktinya cukup kuat loh, misalnya produksi besi di Tiongkok abad ke-11. Menurut perkiraan Hartwell, meskipun angkanya diperdebatkan, skalanya itu luar biasa besar. Bisa jadi nyaingin atau bahkan ngalahin total produksi Eropa berabad-abad kemudian. Produksi tembaga juga masif banget. Dan kayak Romawi, ini ninggalin jejak polusi juga. Iya, jejak polusi industri Tiongkok dari masa Song ini juga kedeteksi sampai lapisan es Greenland. Sama kayak Romawi. Wow. Selain industri, apalagi buktinya? Ada bukti perdagangan maritim yang luas. Contohnya, temuan bangkai kapal Nanhai 1 itu penuh banget muatannya dari era Song. Terus tingkat urbanisasinya juga tinggi. Kota kayak Hangzhou itu digambarkan padat banget penduduknya. Rumahnya bertingkat-tingkat. Majulah pokoknya. Oke. Jadi berdasarkan semua itu, Morris naruh Song di angka berapa? Dia tempatkan Song di sekitar 30.000 kcal per kapita per hari. Mirip banget sama puncak Romawi kan? Iya, dekat banget. Bayangin, Tiongkok abad ke-11 udah setara kapasitas energinya sama Romawi kuno. Gila sih. Iya. Kalau kita mundur sebelum Song gimana? Misalnya dinasti Han, sekitar 200 SM sampai 200 M. Itu kan sezaman sama puncak Romawi ya? Apa mereka juga setara energinya? Nah, kalau ini bukti yang ada nunjukin kayaknya belum setara. Pertanian Han, terutama di Tiongkok Utara, mungkin produktivitas per hektarnya masih kalah dibanding wilayah terbaik Romawi. Penyebaran alat-alat dari besi juga kayaknya lebih lambat di Tiongkok dibanding di wilayah Romawi pada periode yang sama. Jadi skor energi Han kemungkinan di bawah Romawi ya, pas zaman itu? Kemungkinan besar begitu. Ya. Terus periode setelah Han runtuh, masa perpecahan itu 220 sampai 589 mem, kondisinya lebih suram, infrastruktur banyak rusak. Meskipun teknologi pertanian, terutama padi di selatan, terus berkembang sih, tapi keruntuhannya mungkin nggak separah di barat pasca Romawi. Kalau prasejarah timur gimana? Tadi kan dibilang pertaniannya mulai lebih lambat. Betul. Domestikasi sekitar 7.500 SM. Pertanian awalnya juga kurang produktif. Alat logam jarang dipakai sebelum sekitar 800 SM. Tapi ada satu hal yang menarik nih. Antara 2.500 sampai 800 SM, itu zaman perunggu di Tiongkok, peradaban Xiang, dan Zhou awal. Mereka itu bikin perunggu ritual dalam skala raksasa. Contohnya Simu Wuding itu, bejana perunggu beratnya hampir 1 ton. 1 ton? Gila. Itu butuh energi non-makanan gede banget dong bikinnya. Gede banget, butuh banyak kayu bakar buat peleburan, butuh banyak tenaga kerja buat nambang, ngolah, ngangkut. Meskipun mungkin ini cuma buat kaum elit ya, bukan buat rakyat biasa. Baru setelah sekitar 800 SM, pas alat besi mulai menyebar luas, irigasi dibikin masif, teknik tanam ganda dipakai, nah pertanian Tiongkok baru mulai ngejar ketertinggalan.
Oke. Jadi kalau kita rangkum nih perbandingan timur sama barat, keduanya sama-sama tumbuh energinya, sama-sama ngalamin naik turun, dan sama-sama mentok di langit-langit keras agraris itu ya, sekitar 30.000 kilokalori. Ya, betul. Bedanya cuma di waktu sama kecepatan awalnya aja, mungkin karena faktor geografis awal. Terus keduanya baru bisa lepas landas lagi pas nemu bahan bakar fosil. Gitu ya intinya. Tepat sekali. Pola dasarnya serupa, tapi timingnya beda. Barat start lebih awal, mungkin sedikit lebih cepat di awal karena kondisi geografis bulan sabit subur yang lebih kaya spesies buat didomestikasi. Timur nyusul, terus bisa mencapai puncak agraris yang sama tingginya. Tapi ya itu, lebih lambat. Baru revolusi industri yang benar-benar bikin perbedaan atau divergensi besar dalam penangkapan energi. Morris juga ngaitin pola energi ini sama cara pandang sejarah ya. Katanya di era agraris yang naik turun dan ada batasnya, itu pandangan sejarah cenderung siklis. Iya, itu salah satu argumennya. Sementara pas era industri baru muncul narasi kemajuan yang lurus terus gitu. Iya. Linear. Iya, logis juga kan? Di dunia yang dibatasi langit-langit keras dan sering banget ngalamin kemunduran atau keruntuhan, wajar kalau orang lihat sejarah itu kayak siklus saja. Kejayaan, keruntuhan, ulang lagi. Baru pas batas itu didobrak sama energi fosil, muncullah rasa optimisme, atau mungkin ilusi ya, tentang kemajuan yang nggak ada batasnya. Terutama di barat yang ngalaminnya lebih dulu kan. Nah, jadi apa artinya semua angka dan perbandingan kilokalori dari tulang sama pecahan keramik ini buat kita sekarang? Buat Anda yang dengerin, kenapa sih kita repot-repot ngurusin langit-langit keras segala macem, apa relevansinya? Ini penting, karena energi itu kayak fondasi materialnya gitu loh. Fondasi buat hampir semua hal kompleks yang dilakuin masyarakat. Anda nggak bisa punya kota besar, pasukan yang kuat, atau teknologi informasi yang canggih tanpa energi yang cukup. Itu dasarnya banget. Jadi memahami kapasitas energi ini bantu kita ngerti potensi sama batasan nyata yang dihadapi masyarakat di masa lalu. Secara lebih objektif mungkin ya. Jadi ini kayak semacam realitas dasar gitu ya di balik semua narasi sejarah. Melampaui cerita soal raja hebat atau ideologi doang. Bisa dibilang gitu. Ini nunjukin ada kendala material yang fundamental yang ikut ngebentuk jalannya sejarah. Ini juga menantang pandangan sejarah yang terlalu simpel. Misalnya anggapan barat selalu unggul atau timur selalu stagnan. Data ini kan nunjukin dinamikanya jauh lebih kompleks. Ada periode pertumbuhan, keruntuhan, bahkan konvergensi alias penyamaan level, kayak antara Romawi sama Song tadi. Itu kan jauh sebelum era modern. Oke, jadi kesimpulan utama dari penjelajahan kita di bab 3 ini, penangkapan energi itu ukuran fundamental, meskipun yang nggak sempurna, dari kapasitas masyarakat. Baik timur maupun barat, sama-sama menghadapi langit-langit keras serupa di era agraris, sekitar 30 ribuan kilokal per kapita per hari. Batas ini baru pecah oleh energi fosil. Perbedaan utamanya ada di waktu dan laju awal, yang kemungkinan besar dipengaruhi sama kondisi geografi awal. Betul. Dan ini menyisakan satu pemikiran penutup yang menurut saya cukup provokatif ya. Ini muncul dari analisis Morris secara keseluruhan di bukunya. Kalau kita lihat, kontribusi energi ini dibandingin sama 3 pilar lainnya organisasi sosial, kapasitas perang sama teknologi informasi, terhadap total skor perkembangan sosialnya, Gimana tuh hasilnya? energi dominan banget ya, terutama di masa lalu. Sangat dominan. Menurut data Morris nih, selama ribuan tahun sampai era praindustri akhir, energi itu nyumbang lebih dari 75%, bahkan seringkali di atas 90% dari total skor perkembangan sosialnya. Baru di era modern, terutama abad ke-20, porsi 3 faktor lainnya itu mulai meningkat pesat. Wah, nah ini dia pertanyaan buat Anda renungkan. Apakah dominasi faktor energi ini berarti faktor-faktor lain yang sering kita anggap penting banget kayak budaya, institusi, ideologi, itu sebenarnya perannya sekunder aja gitu dalam lintasan sejarah jangka panjang? Atau justru sebaliknya? Apakah justru fondasi energi yang kuat itulah yang jadi prasyarat? Jadi budaya, institusi, dan ideologi itu baru bisa berkembang pesat dan punya dampak transformatif setelah fondasi energinya kuat terbangun. Apakah energi itu yang ngebuka pintu buat kompleksitas di bidang lain? Nah, ini sebuah pertanyaan buat Anda bawa pulang dan pikirkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak kupas tuntas kita tentang penangkapan energi menurut Ian Morris. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.